Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembahasan materi akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas bagaimana cara mencatat transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus. Sebelum kita membahas, akan dijelaskan dulu bagaimana tahapan akuntansi di perusahaan dagang dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi diawali dengan adanya transaksi, ada transaksi di sini. Itu catatan pertama kita kalau di perusahaan dagang itu tidak di jurnal umum tapi dalam jurnal khusus. Di video pelajaran sebelumnya sudah dicoba bagaimana mencatat transaksi dalam jurnal umum. Sebab pada prinsipnya semua transaksi di perusahaan dagang bisa dicatat dalam jurnal umum. Namun untuk alasan efisiensi itu catatan pertama di perusahaan dagang ketika ada transaksi itu dicatatnya dalam jurnal khusus. Kalau ada transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus, maka dicatat dalam jurnal umum. Apa itu jurnal khusus? Nanti kita akan bahas dalam video pembelajaran kita kali ini. Nah, nanti setelah dicatat dalam jurnal khusus dan juga jurnal umum ini, nanti akan dicatat dalam buku besar. Dan ada tahap berikutnya yaitu neraca saldo. Ada jurnal penyesuaian, kertas kerja, sampai di akhir periode itu nanti kita harus membuat laporan keuangan. Dan di akhir sebelum masuk ke periode yang baru nanti kita akan mencatat dalam jurnal penutup. Nanti masuk ke awal periode lagi. Di awal periode kalau ada kasus-kasus tertentu maka akan ada tahap namanya jurnal pembalik. Namun ini kalau ada kasus-kasus tertentu. Kalau tidak ada berarti langsung saja. Jadi di awal periode nanti ada transaksi lagi, ada pencatatan lagi seperti ini. Jadi ini berputar, makanya namanya siklus akuntansi. Nah, ini adalah tahapan akuntansi di perusahaan dagang yang akan kita pelajari. Jadi masih banyak tahapan akuntansi yang harus kita pelajari nanti ke depan. Nah, untuk yang pertama, nih dari transaksi kita akan coba mencatat dalam jurnal khusus. Dan kalau ada transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus, dicatat dalam jurnal umum. Apa itu jurnal khusus? Sekarang kita akan bahas. Pada prinsipnya, semua transaksi di perusahaan dagang itu bisa dicatat dalam jurnal umum. Jadi transaksi apa saja di perusahaan dagang itu bisa dicatat dalam jurnal umum. Seperti dalam video pembelajaran sebelumnya sudah dicatat bagaimana transaksi itu dicatat dalam jurnal umum. Namun di perusahaan dagang ini kalau kita teliti lagi ternyata ada transaksi yang cenderung berulang-ulang. Dibeli barang dagang, dijual barang dagang. Nah, kalau seandainya dicatat dalam jurnal umum, maka pencatatannya akan berpola yang sama. Jadi kita menulis berulang-ulang. Nah, kalau transaksinya banyak, maka jurnal umum ini akan berlembar-lembar. Nah, inilah alasannya kenapa di perusahaan dagang muncul namanya jurnal khusus. Jadi alasannya adalah alasan efisiensi ini. Jadi ada alasan efisiensi. Sehingga pencatatan pertamanya itu dicatat dalam jurnal khusus. Jadi kalau menghadapi transaksi itu langsung dicatat dalam jurnal khusus, tidak dalam jurnal umum lagi. Nah, jurnal khusus di perusahaan dagang ini adalah catatan transaksi keuangan yang didasarkan pada kekhususan transaksi yang ada di perusahaan dagang. Jadi ada kekhususan. Nah, kekhususan ini meliputi pengelompokan jenis transaksinya. Nah, pengelompokan jenis transaksinya ini secara garis besar itu ada empat kelompok transaksi. Nah, transaksi yang pertama adalah transaksi penerimaan uang. Nah, kalau ada transaksi penerimaan uang, pokoknya posisi kita menerima uang, maka akan dicatat dalam jurnal khusus namanya jurnal penerimaan kas. Jadi ini bagian dari jurnal khusus itu ada jurnal penerimaan kas. Jika ada transaksi mengeluarkan uang, jadi kita diposisikan mengeluarkan uang, maka akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Dan ada kelompok transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Jadi kita membelinya secara kredit. Kalau membelinya secara tunai berarti mengeluarkan uang. Nah, masuk kelompok yang kedua. Tapi kalau pembeliannya secara kredit, kita belum bayar, maka dicatat dalam jurnal khusus namanya jurnal pembelian. Awas, harus dibedakan. Kalau pembelian secara tunai, berarti mengeluarkan uang, masuknya ke kelompok transaksi pengeluaran uang ini, yang kedua. Nah, kelompok yang keempat adalah transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit.
Nah, kalau penjualannya secara tunai bagaimana? Kalau penjualan secara tunai berarti kita nerima uang, maksudnya ke kelompok yang pertama tadi. Jadi kalau ada transaksi penjualan secara kredit, berarti kita belum menerima uangnya. Dicatat dalam jurnal penjualan. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Yang pertama, jurnal khusus, yaitu namanya jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan catatan untuk transaksi di mana perusahaan diposisikan menerima uang. Jadi perusahaan kita sebagai pencatat transaksinya diposisikan menerima uang. Contoh transaksi menerima uang itu yang pertama, kalau menjual barang dagang secara tunai, berarti kita menerima uang. Menerima pelunasan piutang, jadi kita nagih ke orang lain dan dia bayar, berarti kita menerima uang. Mengembalikan barang yang dibeli, di awalnya kita membeli, tapi ternyata barang ini tidak sesuai dengan pesanan, atau katakanlah rusak misalkan. Berarti kita kembalikan lagi barangnya, namanya retur pembelian. Tapi transaksi membeli di awalnya, itu kita sudah bayar. Berarti awalnya kita sudah bayar, kita membeli, kita sudah bayar. Nah, sekarang barang itu dikembalikan. Ketika dikembalikan berarti retur pembelian. Berarti kita akan menerima uang pembelian. Soalnya kita membelinya tidak jadi. Itu kalau awalnya dilakukan secara tunai atau sudah dibayar awalnya. Itu akan masuk ke jurnal penerimaan kas. Terus bisa juga transaksi menerima pendapatan lain-lain. Misalkan pendapatan bunga atau kita menyewakan lahan toko yang tidak terpakai atau pendapatan lain-lain di luar usaha perdagangannya. Terus yang kelima bisa juga menjual harta selain barang dagang. Katakanlah ada peralatan yang sudah tidak terpakai bisa saja dijual, tapi di luar barang dagang. Nah, tentu saja secara tunai, berarti kita menerima uang. Pokoknya transaksi yang menerima uang masuknya ke jurnal penerimaan kas. Nah, kalau menerima uang sudah pasti dicatatnya kita menerima uang berarti kasnya di debit. Jadi ini adalah format jurnal penerimaan kas. Jadi pos keuangan atau akun yang didebet itu sudah ditentukan, sudah punya kolom-kolom sendiri. Nah, ini kemungkinan yang didebetnya akan seperti ini. Jadi kalau menerima uang sudah pasti kas itu didebet. Dan yang dikreditnya kalau menerima uang itu bisa saja dari piutang. Piutang dagangnya berkurang. Kalau piutang dagang berkurang dikredit. Bisa saja kita menerima uang itu dari hasil penjualan. Jadi kita menjual tunai. Berarti penjualan kalau bertambah di kredit. Nah, di sini. Jadi di sebelah kredit sudah ditentukan pos keuangannya. Nah, ini yang sering muncul. Jadi kalau yang sering muncul dibuat kolom tersendiri. Nah, kalau ada transaksi yang lain, katakanlah pendapatan lain-lain atau yang lainnya, ya di mana kita diposisikan menerima uang, masuknya ke serba-serbi. Ini nama akunnya, jumlahnya berapa. Jadi kalau di jurnal khusus ini kita tidak usah menentukan di debit dan yang di kreditnya lagi. Jadi sudah ditentukan di sini. Yang di debitnya pasti ini, yang di kreditnya sudah pasti ini. Nah, selanjutnya sekarang jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau jurnal pengeluaran kas itu catatan untuk transaksi di mana perusahaan diposisikan mengeluarkan uang. Jadi kita transaksinya kita mengeluarkan uang berarti. Nah, contoh transaksinya adalah yang pertama, jika membeli barang dagang atau harta lain secara tunai. Kalau dibeli barang dagang tunai atau dibeli peralatan, perlengkapan secara tunai, berarti kita mengeluarkan uang. Membayar atau melunasi hutang dagang. Kalau kita punya hutang harus kita bayar, berarti kita mengeluarkan uang. Membayar beban usaha, membayar gaji, membayar tagihan listrik, membayar administrasi, itu berarti kita mengeluarkan uang. Nah, yang keempat adalah menerima pengembalian barang yang sudah dijual. Jadi kita sudah menjual barangnya sudah kita jual, tapi dikembalikan lagi. Berarti penjualannya tidak jadi karena dia komplain, konsumennya komplain. Di mana sebelumnya sudah diterima pembayarannya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kita dijual barang dagang, tunai. Kalau tunai berarti kita menerima uang. Nah, satu hari berikutnya, misalkan besok, dia komplain, tidak jadilah barangnya rusak, misalkan. Maka dia akan mengembalikan barang, tidak jadi. Nah, berarti kita harus mengembalikan uang sejumlah barang yang rusaknya tadi. Itu namanya retur penjualan. Jadi awalnya dilakukan secara tunai. Ya, selanjutnya ini formatnya. Format jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas,
Kalau mengeluarkan uang berarti kas kita jadi berkurang. Kalau kas berkurang, maka dicatatnya di sebelah kredit. Di kasnya itu sudah ditentukan ada kolom tersendiri posisinya di kredit. Dan ini suka bersanding dengan potongan pembelian di sini. Dan yang di debitnya itu yang sering muncul adalah utang dagang dan pembelian. Jadi kalau kita membayar utang, nah di sini kolomnya di debit. Kalau kita membeli secara tunai, nah pembelian. Nah, kolom pembelian di sini khusus kalau kita membeli barang dagang. Kalau membelinya peralatan, perlengkapan, nah masuknya ke serba serbi. Jadi peralatan di sini. Jadi kolom pembelian di sini khusus untuk jika kita membeli barang dagang. Seperti itu. Nah, ini adalah jurnal pengeluaran kas. Yang di debitnya sudah ditentukan, yang di kreditnya sudah ditentukan pos-pos keuangannya. Nah, sekarang yang ketiga, jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini merupakan catatan untuk transaksi jika kita membeli secara kredit, jadi kita belum bayar. Nah, ini adalah format jurnal khusus untuk pembelian, untuk jurnal pembelian. Yang di debit sudah disediakan kolom pembelian khusus kalau kita membeli barang dagang. Kalau yang dibelinya bukan barang dagang, masuknya ke sini, nama barang yang dibelinya. Sebas lebih di sini, jumlahnya tulis. Dan kalau kita membeli secara kredit, berarti kita punya utang dagang. Nah, di daerah kredit, di kolom kredit sudah disediakan utang dagang. Jadi ada yang dicatat di debit dan ada yang dicatat di kredit. Yang keempat adalah jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan adalah catatan untuk transaksi jika kita menjual, bisa barang dagang, bisa juga bukan barang dagang, yang dilakukan secara kredit. Jadi yang di debitnya sudah jelas di utang dagang, sudah ditentukan. Kalau kita menjual secara kredit, berarti kita belum menerima uangnya. Yang ada adalah hak menagih, namanya piutang. Itu sudah disediakan kolom tersendiri. Dan di kreditnya, kalau yang dijualnya barang dagang, catat di sini, di kolom penjualan. Kalau yang dijualnya bukan barang dagang, nah tulis nama akunnya dan jumlahnya di sini. Jadi debit dengan yang di kredit sudah ditentukan. Nah, sekarang jika ada transaksi di perusahaan dagang yang ternyata tidak bisa masuk ke 4 jurnal khusus ini, tidak masuk ke jurnal penerimaan kas, tidak bisa masuk ke pengeluaran kas, tidak bisa masuk ke jurnal pembelian dan jurnal penjualan, maka dipanggil kembali jurnal umum. Maka digunakan kembali jurnal umum. Sebab pada prinsipnya transaksi di perusahaan dagang ya semuanya bisa dicatat dalam jurnal umum. Tapi jurnal umum ini sekarang fungsinya adalah untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Jadi kelompok transaksinya tidak menerima uang, tidak mengeluarkan uang, tidak membeli secara kredit, dan juga tidak menjual secara kredit. Contoh transaksinya adalah retur pembelian dan retur penjualan. Tapi yang transaksi awalnya, yang membelinya atau ketika transaksi menjualnya dilakukan secara kredit. Jadi awalnya ada utang piutang. Jadi kalau ada transaksi retur pembelian, retur penjualan, nanti dampaknya mengurangi piutang atau mengurangi hutang. Nah, berarti kita tidak akan menerima uang atau tidak harus mengembalikan uang, mengeluarkan uang. Jadi tidak bisa dicatat dalam pengeluaran kas atau penerimaan kas. Jadi yang ada adalah pengurangan utang piutang karena ada transaksi retur. Jadi pembelian yang diretur atau penjualan yang diretur itu dicatatnya dalam jurnal umum. Terus transaksi penanaman modal, usaha yang sifatnya non tunai, yang awalnya non tunai, itu masuknya di jurnal umum. Nanti contoh transaksinya kita bahas dalam contoh soal. Ya, sekarang ini ada contoh transaksi di PD Jaya Grosir tahun 2019, Maret 2019. PD Jaya Grosir itu artinya PD ini perusahaan dagang. Ini ada transaksi tanggal 2 sampai 25 di sini. Diminta catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal umum yang tepat. Sekarang kita bahas satu-satu. Tanggal 2 Maret dibeli barang dagang dari PT Indah 12 juta secara tunai. Awas, dibeli barang dagang tunai. Kita tentukan kelompok transaksi apa ini. Kita analisis. Kalau kita membeli barang dagang tunai, berarti langsung bayar. Berarti mengeluarkan uang. Karena yang dibelinya barang dagang, berarti pembelian bertambah 12 juta. Tunai, langsung bayar, berarti kas berkurang 12 juta. Berarti masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Nah, cara mencatatnya,
tanggalnya diisi. Di debitnya karena kita membeli barang dagang, masuknya ke pembelian di sini. Nah, oh ya, ke PT Indah 12 juta di sini, di debitnya pembelian 12 juta dan kreditnya kas 12 juta. Jadi di debit pembelian 12 juta dan kredit kas 12 juta. Nah, gitu cara mengisinya. Sekarang tanggal 3 Maret. Dibeli peralatan toko 8 juta secara tunai. Nah, sekarang awas, yang dibelinya bukan barang dagang, ini peralatan toko, ini untuk dipakai, digunakan untuk usaha. Maka analisisnya adalah, ini seperti di perusahaan jasa, berarti peralatan bertambah 8 juta dan kas berkurang 8 juta. Berarti kita mengeluarkan uang, jurnal pengeluaran kas. Nah, ini sudah ada tadi tanggal 2, sekarang tanggal 3-nya. Yang dibelinya peralatan. Jadi jangan dimasukkan ke kolom pembelian di sini, sebab ini khusus untuk jika dibelinya barang dagang. Dimasuknya ke serba-serbi, nama barang yang dibelinya. Dan kreditnya kas 8 juta. Selanjutnya tanggal 5 Maret. Dijual barang dagang ke Nyonya Wulan 5 juta. Syarat pembayaran. Berarti kita menjual, posisinya kita menjual barang dagang secara kredit. Kalau ada syarat pembayaran seperti ini, 2/15. 2/15 itu artinya dapat potongan 2% jika bisa melunasi dalam kurun waktu 15 hari ke depan dari tanggal 5 Maret. Berarti sampai tanggal 20 Maret maksimum jangka waktu potongannya. N/30 jangka pelunasannya maksimal 30 hari. Sejak tanggal 5 Maret. Dijual barang dagang itu artinya secara kredit di sini. Analisisnya berarti kita menjual secara kredit. Penjualan muncul 5 juta, piutang dagang, kita punya hak menagih. Si Nyonya Wulan belum bayar, berarti piutang dagang. Kita punya piutang, punya hak menagih. Berarti masuknya ke jurnal penjualan karena menjualnya secara kredit. Nah, ini masih kosong, jadi tanggalnya tanggal 5. Tadi ada syarat penjualan, kita isi. Ke Nyonya Wulan 2/15, N/30. Di debitnya piutang langsung. Dan sebelah kreditnya, karena yang dijualnya barang dagang, maka penjualan. Di debit piutang, kreditnya penjualan. Seperti itu. Selanjutnya tanggal 6 Maret. Dibayar tagihan listrik bulan ini. Berarti kita membayar. Kalau membayar, berarti kita mengeluarkan uang. Sudah jelas ini mah. Beban listrik bertambah, 400.000, kas berkurang. Masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya tanggal 6. Ini di daerah debitnya, bukan utang dagang, bukan pembelian. Masuknya ke serba-serbi. Nama pengeluarannya, beban listrik. Kreditnya kas 400.000. Selanjutnya tanggal 8 Maret. Nih, awas hati-hati. Dikembalikan barang dagang ke PT Indah senilai 2 juta karena barang rusak. Dikembalikan barang dagang ke PT Indah. Kita lihat lagi transaksinya ke PT Indah. Nah, tanggal 2 ini kita membeli secara kredit. Salah tunai ini, awas. Secara tunai. Berarti tanggal 2 ini kita membeli barang dagang ke PT Indah 12 juta, langsung bayar. Kita sudah bayar 12 juta. Nah, sekarang tanggal 8, ternyata barang yang kita beli dari PT Indah ada yang rusak senilai 2 juta. Kita kembalikan lagi. Berarti barang yang dibeli dikembalikan, berarti retur pembelian. Karena awalnya kita sudah bayar, maka PT Indah akan mengembalikan uang ke kita senilai 2 juta. Berarti kita posisinya akan menerima uang pengembalian. Karena barang yang dibelinya tidak jadi, kita kembalikan lagi karena rusak. Berarti analisisnya adalah kita menerima uang. Berarti retur pembelian muncul 2 juta dan kalau menerima uang berarti kas kita jadi bertambah 2 juta. Nah, berarti masuknya ke jurnal penerimaan kas. Awas, ini retur, transaksi retur yang masuknya ke jurnal penerimaan kas. Karena awalnya dilakukan secara tunai. Berarti kita menerima uang pengembalian, menerima uang. Berarti masuknya ke jurnal penerimaan kas, di debit 2 juta, dan di sebelah kreditnya, ini bukan piutang, bukan penjualan, masuknya ke serba-serbi. Retur pembelian. Nah, seperti itu. Sekarang tanggal 9 Maret. Diterima pengembalian barang dagang dari Nyonya Wulan senilai 1 juta karena barang rusak. Berarti awalnya kita menjual. Terus Nyonya Wulan komplain, tidak jadi. Berarti kita menerima pengembalian yang barang yang sudah kita jual ke Nyonya Wulan. Nah, kalau tadi mah kita mengembalikan barang dagang yang sudah kita beli,
Retur pembelian kalau sekarang mah terbalik. Kita awalnya menjual dan diterima pengembalian barang dagang yang sudah dijual. Jadi kalau di perusahaan dagang kadang kita jadi pembeli dan kadang kita jadi penjual. Kita lihat lagi contoh transaksinya dan kita analisis, lihat Kenyunya Wulan. Nah, Kenyunya Wulan itu tanggal 5. Tanggal 5 itu kita menjual barang dagang ke Nyonya Wulan. Syarat pembayaran, artinya kita menjualnya secara kredit. Berarti kita punya hak menagih 5 juta. Nah, sekarang tanggal 9, kita menerima pengembalian dari barang yang sudah kita jual. Berarti dijualnya tidak jadi, dikembalikan lagi 1 juta. Jadi barang yang sudah dijual, dikembalikan lagi. Berarti penjualannya tidak jadi, artinya retur penjualan. Nah, berarti hak menagih kita ke Nyonya Wulan bukan 5 juta, tapi tinggal 4 juta. Kenapa tinggal 4 juta? Karena yang 1 jutanya tidak jadi. Nyonya Wulan mengembalikan, kita menerima pengembalian. Berarti di utang kita ke Nyonya Wulan bukan 5 juta lagi. Jadi kalau nanti si Nyonya Wulan melunasi bukan atas dasar dari 5 juta tapi 4 juta. Seperti itu. Coba kita analisis. Nah, yang di sini tidak termasuk ke kelompok transaksi yang 4 kekhususan di dalam jurnal khusus. Jadi mengeluarkan uang tidak, menerima uang juga tidak, membeli secara kredit juga tidak. Ini bukan transaksi membeli secara kredit. Terus menjual secara kredit juga tidak. Menjualnya mah sudah selesai tanggal 5. Sekarang mah diterima pengembalian barang dagang. Jadi bukan transaksi menjual secara kredit. Jadi tidak bisa masuk ke 4 jurnal khusus ini. Maka transaksi ini masuknya ke jurnal umum. Nah, kalau ke jurnal umum, analisis dulu nih. Retur penjualan kalau bertambah, itu catatnya di debit. Kalau piutang dagang berkurang, dicatat di kredit. Jadi nanti masuk ke jurnal umum. Tidak bisa masuk ke jurnal khusus. Jadi jurnalnya di debit retur penjualan dan kreditnya piutang dagang. Seperti itu. Berikutnya tanggal 12 Maret. Dibeli barang dagang dari CV Berkah 15 juta. Syarat pembayaran. Kalau ada syarat pembayaran, berarti dibelinya secara kredit. Berarti kita membelinya secara kredit. Berarti analisisnya membeli secara kredit. Berarti pembelian bertambah 15 juta. Kita punya hutang 15 juta. Berarti masuknya ke jurnal pembelian. Nah, di jurnal pembelian ini masih kosong. Ini ada syarat 5/10 dapat potongan 5% jika bisa melunasi ke dalam kurun waktu 10 hari ke depan. Jadi maksimal 10 hari dari tanggal 12. Berarti maksimal sampai tanggal 22. Karena yang dibelinya barang dagang masuk ke kolom pembelian. Dan belum bayar. Berarti di kreditnya utang dagang 15 juta. Berikutnya tanggal 17 Maret. Diterima pelunasan dari Nyonya Wulan atas transaksi tanggal 5 Maret. Kita lihat lagi transaksinya. Tanggal 5 Maret itu kita menjual 5 juta, syarat pembayaran 2/15 dan 1/30. Ini hati-hati, kita harus menentukan apakah ada potongan atau tidak. Cuman sekarang kita menjual ke Nyonya Wulan 5 juta tanggal 5, berarti kita punya hak menagihnya 5 juta. Jadi kita menerima pelunasannya mestinya 5 juta. Tapi lihat lagi tanggal 9 tadi. Yang 1 jutanya tidak jadi. Berarti Nyonya Wulan melunasinya bukan 5 juta, tetapi 4 juta. Soalnya tanggal 9 ada retur penjualan. Berarti tidak jadi kita menjualnya. Berarti dasarnya dari 4 juta. Nah, sekarang dapat potongan atau tidak, kita lihat. Akan mendapat potongan 2% jika bisa melunasi dalam kurun waktu 15 hari ke depan sejak tanggal 5. Berarti 15 hari ke depan dari tanggal 5 berarti maksimal sampai tanggal 20. Nah, sekarang baru tanggal 17 si Nyonya Wulan sudah bayar melunasi. Kita menerima pelunasan dari Nyonya Wulan atas tanggal 5 Maret. Tapi potongannya yang 2%-nya bukan dari 5 juta, tetapi tinggal 4 juta. Yang 1 jutanya tidak jadi. Nah, sekarang kita analisis. Berarti akan dapat potongan 2% bukan dari 5 juta tapi dari 4 juta. Berarti 80.000.
Kalau melunasi, nih berarti kita menerima uang, diterima pelunasan, berarti kita menerima uang dari piutang sebesar 4 juta. Nah, mestinya uang yang kita terima pun 4 juta. Berarti kas kita bertambah 4 juta mestinya. Tapi karena dapat potongan 2%, 80.000, berarti kas kita hanya menerima uang 3.920.000. Nah, yang 80.000-nya adalah potongan penjualan, muncul 80.000. Berarti menerima uang masuknya ke jurnal penerimaan kas. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Tanggal 17, ini bulan, kasnya 3.920, potongan penjualannya 80.000, dan kreditnya piutang dagang 4 juta. Jadi kalau dilihat lagi di debit nih, 3.920 tambah 80.000, 4 juta. Yang di kreditnya 4 juta. Jadi debit dan kredit tetap balance seperti itu. Nah, sekarang transaksi tanggal 21 Maret. Dijual barang dagang ke Tuan Budi 7.500.000 tunai. Dijual barang dagang tunai. Kalau dijual barang dagang secara tunai, berarti kita akan menerima uang. Dijual barang dagang tunai, berarti penjualan bertambah 7.500.000, kas bertambah 7.500.000. Kalau menerima uang berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Gitu. Kalau dijual barang dagangnya secara kredit, masuknya ke jurnal penjualan. Tapi kalau dijual barang dagangnya secara tunai, berarti kita menerima uang, masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah, di jurnal penerimaan kasnya nih sudah terisi, masuk ke baris berikutnya. Tuan Budi, kita nerima uang, dijualnya tunai, dan sebelah kreditnya langsung ke penjualan. Nah, di sini sebab yang dijualnya barang dagang. Sehingga pada akhirnya yang didebit dengan yang dikredit itu jumlahnya sama kalau dijumlahkan seperti itu. Ya, selanjutnya sekarang terakhir nih, dibayar lunas ke CP Berkah atas transaksi tanggal 12 Maret. Kita lihat tanggal 12 Maret. Nah, dibeli barang dagang dari CP Berkah 15 juta. Syarat pembayaran 5/10 N/30. Jika bisa melunasi dalam kurun waktu 10 hari ke depan, dapat potongan 5%. Jadi 10 hari ke depan. Dari tanggal 12, kalau 10 hari ke depannya berarti sampai maksimum sampai tanggal 22. Nah, berarti tanggal 25, kalau kita melunasi, kita nggak akan dapat potongan. Jadi, kita melunasinya full 15 juta. Kita cek lagi, barangkali ada retur ke CP Berkah, tidak ada ternyata. Jadi, kita punya hutang dibeli barang dagang nih tanggal 12, itu kita punya hutang 15 juta. Sekarang dibayar lunas ke CP Berkah. Tuh. Kalau dibayar lunas, berarti kita posisinya mengeluarkan uang. Tidak ada potongan, berarti full di hutang dagang kita tadinya 15 juta, sekarang bayar lunas. Berarti hutang dagang kita berkurang 15 juta lagi. Oh ya, ini nolnya kurang 1 nih. 15 juta. Berarti hutang dagang kita awalnya 15 juta, sekarang berkurang 15 juta, berarti tinggal 0. Berarti lunas. Kalau hutangnya 0 berarti lunas. Ke CP Berkah. Ini nolnya kurang 1. Kas berkurang 15 juta, sebab kita mengeluarkan uang. Berarti masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas, tanggalnya tanggal 25, CP Berkah. Hutang nih di debitnya. Hutang berkurang itu di debit 15 juta. Dan di kreditnya kas. Nah, seperti itu. Nah, berarti contoh transaksi ini yang seperti ini dicatat dalam jurnal khusus yang tepat. Tadi sudah kita bahas, berarti kesimpulannya ini akan dicatat dalam jurnal khusus yang tepat, yaitu yang pertama di jurnal penerimaan kasnya seperti ini, terus di jurnal pengeluaran kasnya seperti ini, terus di jurnal pembeliannya seperti ini, dan di jurnal penjualannya seperti ini. Seperti itu. Ini adalah pencatatan contoh pencatatan transaksi di perusahaan dagang ke jurnal khusus. Nah, ini jurnal umumnya. Nih, jadi ternyata dari contoh transaksi itu ada transaksi yang tidak bisa masuk ke jurnal khusus. Di tanggal 9 itu masuknya ke jurnal umum. Seperti itu. Nah, selesai sudah contoh
transaksi, contoh bagaimana pencatatan transaksi di perusahaan dagang jika dicatat dalam jurnal khusus. Demikian yang bisa dibahas, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.